Oke, selamat bertemu kembali teman-teman semua di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang contingency argument. Pada dasarnya contingency argument ini pertama kali dipaparkan oleh Santo Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologia, ketika dia memberikan 5 pembuktian tentang Tuhan. Adapun contingency argument ini adalah argumen ketiga dari 5 argumen tersebut. Kelima argumen tersebut disebut cosmological argument, dan secara khusus pada argumen ketiga ini biasa dikenal dengan nama contingency argument. Nah, argumen ketiga inilah yang akan saya bahas pada kali ini. Jadi mohon perhatian dari teman-teman semua. Oke, baik. Ini adalah poin pertama dari argumen ini. Ada benda-benda dalam dunia ini yang tidak perlu ada. Artinya benda-benda ini bisa saja tidak ada. Contoh materi. Semua materi yang ada di dunia ini itu bisa saja tidak ada. Kita tahu bahwa materi alam semesta itu berawal dari Big Bang. Artinya sebelum ada Big Bang, tidak ada apa-apa. Tidak ada materi, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Nothing, tidak ada apa-apa. Namun kita melihat bahwa benda-benda ini ada. Yaitu faktanya saat ini, benda-benda itu ada, materi-materi yang kita pegang ini semua ada. Kita juga melihat bahwa benda-benda ini memiliki sifat-sifat yang bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, benda-benda ini harus memiliki penyebab yang membawa mereka dari ketiadaan ke keberadaan. Dan juga penyebab yang mempertahankan mereka dalam keberadaan mereka. Penyebab ini haruslah ada di luar benda-benda itu sendiri. Karena benda-benda tersebut tidak dapat membawa diri mereka sendiri dari ketiadaan ke keberadaan atau mempertahankan keberadaan mereka sendiri. Nah, ini perlu kita garis bawahi poin ini karena faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita banyak melihat bahwa tidak ada satupun materi yang bisa muncul dari ketiadaan. Materi yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari pasti berasal dari materi yang sebelumnya sudah ada. Contohnya handphone kita misalnya. HP kita itu tidak muncul dari ketiadaan. Manusia mengambil materi-materi yang sudah ada sebelumnya, yang sudah tersedia di alam, lalu kemudian materi-materi tersebut dibentuk menjadi sebuah handphone. Ya kan? Tidak pernah ada handphone atau apapun yang muncul dari ketiadaan. Oleh sebab itu orang yang mengatakan bahwa sebuah materi bisa saja muncul dari ketiadaan, orang tersebutlah yang harus membuktikan itu. Oke, sampai di sini saya harap kita semua paham. Nah, kemudian poin yang kedua, penyebab ini haruslah ada di luar dunia materi dan juga haruslah berada dalam keadaan yang tidak tergantung pada benda-benda tersebut. Kita sekarang mengenalinya sebagai Allah, ya, atau Tuhan, yang merupakan penyebab yang diperlukan untuk keberadaan dan keberlangsungan benda-benda dalam dunia ini. Oleh karena itu, keberadaan Allah adalah suatu keharusan yang logis, dan tanpa keberadaan Allah, benda-benda dalam dunia ini tidak akan ada atau dapat bertahan. Kita akan jelaskan lebih rinci mengenai poin ini di slide berikutnya. Ini adalah tulisan yang saya kutip langsung dari buku Summa Theologica question 3 article 3. Jadi ini pertanyaan ketiga artikel nomor 3. Jadi kita tahu bahwa buku Santo Thomas Aquinas yang berjudul Summa Theologica itu terbagi dalam beberapa pertanyaan dan artikel. Nah, contingency argument ini ada pada pertanyaan ketiga artikel ketiga. Begini statement dari Santo Thomas Aquinas dalam mendefinisikan contingency argument. Perhatikan baik-baik karena bahasanya agak tinggi ya. Nah, cara ketiga, maksudnya ini argumen ketiga ya, dari 5 argumennya. Cara ketiga inilah yang kita sebut dengan contingency argument. Argumen ketiga ini diambil dari kemungkinan atau possibility dan kebutuhan atau necessity. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kenapa saya mengambil terminologi bahasa Inggris di sini? Karena menurut saya ini tuh lebih mudah dipahami dalam bahasa Inggris.
Karena ketika ditranslate ke bahasa Indonesia itu mungkin ada beberapa kata yang kelihatan rancu. Tapi ya saya akan mencoba mengutip sesuai dengan apa adanya. Kita dapat melihat bahwa benda-benda di alam bisa saja ada dan bisa juga tidak ada. Karena mereka bisa dihasilkan dan dirusak. Nah, itu sifat benda-benda di alam semesta. Mereka bisa dihasilkan dari materi yang sudah ada sebelumnya maupun bisa dirusak. Tapi tidak mungkin benda-benda tersebut untuk selalu ada atau benda-benda tersebut tidak memiliki awal. Dia selalu ada selamanya. Artinya dia tidak punya awal, dia tidak punya permulaan, dia itu abadi gitu loh. Itu nggak ada yang kayak gitu. Nah, karena apapun yang bisa untuk tidak ada pada suatu waktu tidak ada. ini nih, perhatikan baik-baik ya. Makanya saya bilang tadi bahasanya ini agak tinggi. Apapun yang bisa untuk tidak ada pada suatu waktu pasti tidak ada gitu. Itu maksudnya. Artinya contoh, misalnya Anda semua, teman-teman semua punya laptop atau HP lah, HP, handphone. Handphone itu kan bisa saja tidak ada kan? Bisa saja tidak ada. Artinya kalau dia bisa saja tidak ada pada suatu waktu, di masa lalu, HP itu tidak ada. Atau dengan kata lain, pada suatu waktu di masa lalu, HP itu belum muncul, belum dibuat. Dan oleh karena itu, HP itu tidak ada pada waktu itu. Nah, saya harap kita paham sampai di sini ya. Apapun yang bisa untuk tidak ada pada suatu waktu di masa lalu, ya dia memang tidak ada. Ataukah diri Anda kan punya awal tuh pada saat kelahiran Anda atau pada saat Anda terbentuk di dalam rahim dalam bentuk sel zigot. Itu kan awal dari kehidupan Anda. Artinya Anda memiliki awal. Anda bisa saja tidak ada. Ada kemungkinan bagi Anda untuk tidak ada, ya. Maka kalau Anda punya kemungkinan untuk tidak ada pada suatu waktu, Anda itu tidak ada di masa lalu, ya kan? Waktu Anda belum lahir atau belum tercipta di dalam rahim. Berarti kan Anda tidak ada waktu itu. Nah, ini saya harap kita semua paham sampai di sini. Apapun yang bisa untuk tidak ada pada suatu waktu pasti tidak ada. Di masa lalu maksudnya, pada suatu waktu di masa lalu tidak ada. Oleh karena itu, jika segala sesuatu di dunia ini bisa untuk tidak ada, maka pada suatu waktu hanya ada ketiadaan. Jika ini benar, maka seharusnya saat ini tidak ada apapun yang eksis. Karena sesuatu tersebut menjadi ada hanya melalui apa yang sudah ada sebelumnya. Ya dong, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada suatu materi pun yang bisa muncul dari ketiadaan. Seperti HP Anda tadi, HP Anda tidak bisa muncul dari ketiadaan, dia hanya bisa diambil, diciptakan dari materi yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, jika pada suatu waktu tidak ada sesuatu pun yang ada, tidak mungkin segala sesuatu mulai untuk ada. Karena dikatakan bahwa from nothing comes nothing. Dari ketiadaan hanya akan muncul ketiadaan. Tidak mungkin sebuah keberadaan muncul dari ketiadaan. Nah, ini penting harus untuk dipahami. Kemudian, oleh karena itu jika pada suatu waktu tidak ada sesuatu pun yang ada, tidak mungkin segala sesuatu mulai untuk ada. Dan dengan demikian sekarang tidak ada apapun yang eksis. Ya harusnya begitu dong. Kalau sebelumnya itu hanya ada ketiadaan, harusnya hanya saat ini hanya ada ketiadaan juga, karena dari ketiadaan hanya akan muncul ketiadaan. Dia tidak akan menciptakan apa-apa. Yang tentu saja ini adalah absurd karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa ada keberadaan pada saat ini. Yang ada di depan mata kita bukan ketiadaan, tapi sebuah keberadaan dari materi-materi yang ada di sekitar kita. Bahkan dari materi-materi yang membentuk diri kita sendiri. Kita bisa melihat itu. Sementara kan tidak mungkin ketiadaan itu menciptakan sebuah keberadaan. Lalu dari mana datangnya keberadaan ini? Nah itu. Maka tidak semua eksistensi termasuk dalam kategori mungkin. Ya dong. Tidak semua keberadaan atau eksistensi itu
masuk dalam kategori mungkin atau possible. Tetapi harus ada sesuatu yang eksis karena eksistensinya dibutuhkan atau necessary. Nah, semua materi di alam semesta ini itu masuk dalam kategori mungkin atau possible. Semua materi di alam semesta ini masuk dalam kategori mungkin atau possible. Nah, artinya kalau dia mungkin seperti yang ada di kalimat sebelumnya tadi, artinya kalau dia mungkin untuk tidak ada, maka pada suatu waktu dia pasti tidak ada di masa lalu. Dan memang teori Big Bang sudah membuktikan hal tersebut. Bahwa sebelum adanya Big Bang, sebelum terjadinya Big Bang, ya, sebelum terjadinya Big Bang itu, ya tidak ada apa-apa, tidak ada materi, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Ya dong. Maka, nah, sementara itu keberadaan hanya bisa muncul dari keberadaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau yang ada di awal alam semesta ini hanyalah ketiadaan, maka sekarang harusnya hanya ada ketiadaan juga dong. Karena dari ketiadaan hanya bisa lahir ketiadaan. Tetapi faktanya sekarang kita melihat ada keberadaan. Oleh sebab itu kesimpulannya secara logika, secara logis, harus ada sebuah keberadaan yang dibutuhkan atau necessary. Namun sesuatu yang di sini dikatakan sesuatu yang eksis karena dibutuhkan tersebut atau yang necessary tersebut itu memiliki dua pilihan. Mendapatkan eksistensinya dari sesuatu yang sudah ada atau tidak mendapatkan eksistensinya dari sesuatu yang sudah ada. Atau dengan kata lain eksistensinya berasal dari dirinya sendiri. Jadi hanya ada dua pilihan, apakah sesuatu yang dibutuhkan atau sesuatu yang necessary tersebut mendapatkan eksistensinya dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, ataukah dia mendapatkan eksistensinya bukan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, tapi dari dirinya sendiri. Pilihan pertama yaitu mendapatkan eksistensinya dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mundur untuk mencari penyebab dari segala sesuatu. Oh, si ini disebabkan oleh ini, si ini disebabkan oleh ini, si ini disebabkan oleh ini, sampai kita tidak mungkin mundur secara tak terhingga. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah infinite regress. Dalam topik tersendiri saya akan buat penjelasan kenapa infinite regress ini tidak masuk akal, baik secara fisika maupun metafisika. Tidak masuk akal. Untuk terus mencari penyebab dari sesuatu itu kita mundur secara tak terhingga. Itu nggak mungkin. Jika sesuatu yang dibutuhkan tersebut disebabkan oleh sesuatu yang lain, maka kita harus mengakui bahwa ada makhluk yang mendapatkan kebutuhannya dan eksistensinya dari dirinya sendiri. Inilah yang kita namakan dengan Tuhan, yang mendapatkan keberadaannya dari dirinya sendiri. Ini saya yakin banyak yang dahinya mungkin berkerut melihat penjelasan dari Santo Thomas Aquinas dalam contingency argument ini. Tapi tenang, saya akan mencoba lebih menyederhanakannya di slide berikut dan saya yakin kita semua akan paham. Oke, ini saya rangkum ya, simple sebenarnya dari poin-poin yang sebanyak itu, dari penjelasan yang sepanjang itu menggunakan bahasa yang setinggi itu dari Santo Thomas Aquinas. Sebenarnya sesimpel ini, kita bagi dalam dua premis. Premis pertama, segala sesuatu yang memiliki permulaan untuk eksistensinya pasti memiliki penyebab. Nah itu, segala sesuatu yang memiliki permulaan untuk eksistensinya pasti memiliki penyebab. Apakah Anda memiliki permulaan untuk eksistensi Anda? Iya dong, yaitu ketika Anda masih berada di dalam rahim dalam bentuk sel zigot ya. Ketika sperma ayah Anda bertemu dengan sel telur ibu Anda di dalam rahim, itulah permulaan eksistensi Anda. Sebelum sel sperma ayah Anda bertemu dengan sel telur ibu Anda belum ada. Ya kan? Maka kesimpulannya Anda memiliki permulaan. Dan segala sesuatu yang memiliki permulaan
pasti memiliki penyebab. Iya dong. Anda memiliki permulaan, tentu ada yang menyebabkan Anda ada. Masa nggak ada penyebabnya? Ada dong, yaitu ayah dan ibu Anda, ya kan? Dan ayah dan ibu Anda pun punya penyebab untuk keberadaan mereka, yaitu kakek nenek Anda. Nah, harusnya seperti itu kan? Itu premis pertama. Premis kedua, alam semesta memiliki permulaan untuk eksistensinya. Ya, dan ini sudah diakui di teori Big Bang, bahwa alam semesta itu memang memiliki permulaan untuk eksistensinya, untuk keberadaannya. Bahwa sebelum terjadinya Big Bang, ya tidak ada apa-apa. Tidak ada materi, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Tidak ada apa-apa. Oke, dan dari premis pertama dan premis kedua ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa alam semesta memiliki penyebab. Iya dong. Ini dalam logika matematika adalah modus ponens ya. Silakan searching aja. Modus ponens, cara penarikan kesimpulan dari dua premis. Saya ulang lagi, premis pertama, segala sesuatu yang memiliki permulaan, saya singkat saja ya, segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti memiliki penyebab. Premis kedua, alam semesta memiliki permulaan. Maka alam semesta memiliki penyebab. Kan begitu kesimpulannya. Ini adalah kesimpulan logis ya. Artinya mau Anda suka, mau Anda tidak suka, selama premisnya itu benar dan kesimpulannya nyambung dengan premisnya, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengakui bahwa ini logis. Entah Anda suka atau tidak. Alam semesta memiliki penyebab. Itu kesimpulannya dari dua premis ini. Dan premis pertama dan premis kedua ini bisa kita uji, seperti yang saya bilang tadi. Nah, mungkin ada dari ateis yang akan mengatakan, atau agnostik yang akan mengatakan, enggak kok, segala sesuatu. Saya pernah mendengar argumen seperti ini dari seorang agnostik. Coba kamu lihat sungai. Sungai itu siapa yang menciptakan? Ya kan? Sungai itu siapa yang menciptakan? Nggak ada, itu terjadi begitu saja. No. Bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Ketika saya mengatakan sungai itu memiliki penyebab, lalu dia menyimpulkan penyebab yang saya maksud adalah pencipta yang sesuatu yang gaib, yang kemudian tiba-tiba memunculkan sungai itu seperti sulap. Bukan seperti itu maksud saya. Sungai itu pasti memiliki penyebab. Apa penyebabnya? Ya penyebabnya adalah kondisi geologis bumi kan. Ketika misalnya kerak bumi itu bergerak atau lempeng bumi itu bergerak, dia bisa saja menciptakan cekungan, dia bisa saja menciptakan gunung. Kan seperti itu maksudnya. Bahwa sungai itu pasti ada penyebabnya. Yang saya maksud dengan penyebab adalah nggak mungkin sungai itu muncul dari ketiadaan. Pasti ada penyebabnya. Penyebabnya yaitu apa? Ya penyebabnya yaitu ya pekerjaan geologis dari bumi kita. Kondisi geologis dari bumi kita. Yang dimana lempeng-lempeng bumi kita selalu bergerak, bisa membentuk cekungan, bisa membentuk gunung berapi. Lalu kita bisa telusuri lagi, apa sih penyebab lempeng bumi kita bergerak? Masa lempeng bumi kita bergerak itu nggak ada penyebabnya? Ada dong, kan tetap ada penyebabnya kan. Penyebabnya yaitu lempeng bumi kita duduk di atas batuan cair yang tentu sifatnya ya mirip seperti cairan, selalu bergerak. Apapun yang ada di atasnya bisa saja bergerak. Dan seterusnya, apa penyebab dari batuan cair itu? Bisa kita cari penyebabnya. Kalau kita telusuri penyebabnya, kita akan sampai kepada awal alam semesta, yaitu Big Bang. Iya dong. Nah, oleh karena itu, ya, apapun yang memiliki permulaan untuk ada, itu memiliki penyebab. Dan alasan yang disampaikan oleh agnostik tadi, itu tidak membantah premis pertama. Karena sungai itu pun memiliki penyebab untuk eksistensinya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mereka yang mengatakan bahwa materi itu
tidak perlu memiliki penyebab untuk keberadaannya. Maka beban pembuktian, saya ulang ya, beban pembuktian itu ada pada mereka yang menyatakan itu. Kenapa saya menyatakan bahwa tidak mungkin itu materi muncul dari ketiadaan? Kan itu yang kita saksikan. Kan itu faktanya. Iya kan? Ada nggak yang pernah melihat materi muncul dari ketiadaan? Ada nggak yang pernah melihat amplop surat misalnya, tiba-tiba muncul dari ketiadaan? Kan nggak mungkin. Semua materi yang diciptakan oleh manusia itu berasal dari materi yang sudah ada sebelumnya. Tidak ada materi yang muncul dari ketiadaan. Itu fakta. Dan orang yang mengatakan bahwa materi itu bisa muncul dari ketiadaan, orang tersebutlah yang harus membuktikan hal tersebut. Karena yang kita saksikan dari pengalaman kita sehari-hari, itu omong kosong. Gak ada yang kayak gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa premis pertama dan premis kedua itu benar, dan kesimpulannya pun otomatis benar. Nah, jadi kesimpulannya saya ulang, alam semesta ini memiliki penyebab. Nah, kalau begitu, apa penyebab alam semesta? Nah, ini. Poin pertama. Karena materi alam semesta ini memiliki awal, maka penyebab dari materi tersebut haruslah sesuatu yang non-material. Iya dong. Nggak mungkin sesuatu yang material. Harus sesuatu yang non-material. Karena kalau penyebab alam semesta ini adalah sesuatu yang material, berarti sebelumnya sudah ada materi dong. Sementara dari teori Big Bang, kita mengetahui bahwa sebelum terjadi Big Bang, ya belum ada materi. Maka penyebabnya jelas harus sesuatu yang non-material. Karena sebelum terjadinya Big Bang, belum ada materi. Sesimpel itu. Dan itu logis. Kemudian poin kedua, karena ruang alam semesta memiliki awal, maka penyebab tersebut haruslah tidak berada di dalam ruang dan tidak dibatasi oleh ruang atau spaceless. Lah iya dong. Spaceless apa? Artinya dia tidak memiliki dimensi. Tidak seperti kita makhluk 3 dimensi yang bisa diukur volumenya, panjang kali lebar kali tinggi. Pencipta atau penyebab alam semesta ini haruslah tidak berada di dalam ruang. Iya dong. Nah, kemudian poin ketiga, karena waktu di alam semesta ini memiliki awal, maka penyebab alam semesta haruslah berasal dari luar waktu dan tidak dibatasi oleh waktu atau timeless. Nah, ini yang penting. Karena kalau ruang dan waktu itu memiliki awal, maka penyebab dari ruang dan waktu tersebut pastilah harus berasal dari luar ruang dan waktu itu, iya kan? Sama seperti pencipta mobil. Pencipta mobil masa dia berasal dari dalam mobil itu? Kan pasti berasal dari luar mobil itu, iya kan? Maka pencipta dari ruang dan waktu haruslah berasal dari luar ruang dan waktu tersebut. Berasal dari luar hal tersebut. Tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Itu adalah konsekuensi logis dari penalaran ini. Mereka yang mau menyanggah argumen ini, mereka lah yang harus membuktikan hal tersebut atau minimal menyajikan argumen sanggahan. Dan sampai saat ini, dari hasil diskusi saya belum pernah menemukan ada yang bisa menyanggah argumen ini. Karena memang logis, ya kan? Kemudian yang terakhir, kekuatan yang memunculkan alam semesta haruslah kekuatan yang personal. Karena untuk memunculkan sesuatu yang ada dari ketiadaan, dibutuhkan kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan. Jadi dari ada menjadi tidak ada, itu adalah sebuah pilihan. Dan yang bisa membuat pilihan hanyalah sesuatu yang personal. Artinya dia memiliki intelijensi dan kehendak bebas. Keempat poin inilah yang kita sebut dengan Tuhan. Pencipta alam semesta yang non-material, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu,
dan personal. Jadi Tuhan itu bukan sekedar konsep abstrak yang oke, sama seperti mungkin ketika kita dalam beberapa ajaran atau aliran Buddhisme atau Hinduisme seringkali dikatakan bahwa kita ini adalah satu dengan alam. Mereka percaya Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu adalah alam itu sendiri. Paham nggak? Jadi ketika mereka bermeditasi misalnya, itu mereka mau menyatukan pikiran mereka itu dengan seluruh alam semesta ini, karena itulah Tuhan. Jadi Tuhannya itu non-personal. Tuhannya itu adalah alam semesta ini pada dasarnya. Sementara pandangan seperti ini, itu justru tidak sesuai dengan logika, karena kita tahu bahwa alam semesta itu memiliki awal yang tentu membutuhkan penjelasan mengenai apa penyebabnya. Jadi tidak mungkin kalau Tuhan itu adalah alam semesta itu sendiri. Nah, pada poin yang keempat ini saya membuktikan bahwa kekuatan yang bisa memunculkan alam semesta haruslah kekuatan yang personal, memiliki sifat personal. Atau boleh diartikan sebagai personal itu kan maksudnya dia memiliki intelijensi dan kehendak bebas. Karena untuk memunculkan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, itu butuh kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan, dan yang bisa melakukan itu hanyalah sesuatu yang personal, yang memiliki intelijensi dan kehendak bebas. Karena coba contoh lain begini, saya tanya, apakah alam semesta misalnya, alam semesta yang non-personal itu, yang bukan personal itu, apakah gaya-gaya yang bekerja di alam semesta, energi dan materi yang bekerja di alam semesta, bisa menciptakan laptop misalnya? Bisa menciptakan laptop? Nggak bisa kan? Sampai kapanpun nggak akan bisa. Materi-materi tersebut dengan sendirinya kemudian berkumpul menciptakan laptop lengkap dengan sistem operasi yang terinstal di dalamnya. Nggak mungkin. Jadi laptop itu sampai kapanpun tidak akan mungkin untuk ada kalau kita serahkan pada kekuatan yang non-personal seperti alam semesta. Gaya-gaya atau energi yang bekerja pada alam semesta. Nggak mungkin, sampai kapanpun nggak akan mungkin terjadi. Dibutuhkan kekuatan personal, yaitu manusia itu sendiri, yang memiliki kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan, dan punya intelijensi, untuk kemudian menciptakan laptop itu. Iya kan? Nah, kalau mesin sesederhana laptop saja itu butuh kekuatan personal dari manusia untuk memilih menciptakan laptop itu, apalagi mesin yang sebesar alam semesta. Well, alam semesta ini pada dasarnya mesin konservasi energi yang tentu kita tahu bisa menopang kehidupan dengan begitu luar biasanya. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa membuat mesin seperti ini, seperti alam semesta ini. Nah, kalau laptop saja dibutuhkan kekuatan yang personal, sesuatu yang personal untuk menciptakannya, apalagi alam semesta. Oke, paham ya? Oke, saya rasa mungkin sampai di sini saja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Di kesempatan berikut saya akan membahas lagi tentang topik-topik yang berkenaan dengan hal ini. Oke, terima kasih.